Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini kita oleh Allah masih diberikan hidayah, masih diberikan petunjuk melalui nikmat ilmu, sehingga pada malam hari ini kita bisa datang di tempat ini. Ini merupakan nikmat yang besar datangnya dari Allah. Marilah kita syukuri bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui ketekunan kita di dalam mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya ketauhidan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila Qadir alaihi salam wa Syamudin Abdul Qadir al-Jalil Syamad Kabir Rifai Syamad Badawi Rifai Syahatil Kharani wa Jami' Aulat Sadil Gunung Jati wa Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadal majlis al-ahya'i min wal amwat wa li sibaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyaikhina wa liashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakatihi fid dharain amin. Lau annaka la tashilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi ta'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada ayusilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawasallaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Lau annaka sekiranya tetap sesungguhnya engkau itulah tasilu tidak bisa sampai siapa engkau ilaihi kepada Allah illa ba'da fana'i masawika kecuali setelah sirnanya beberapa keburukanmu wa mahwi da'wika dan terhapusnya beberapa pengakuanmu. Lam tasil ilahi abadan, maka engkau tidak akan bisa sampai menuju kepada Allah selama-lamanya. Walakin idza arada yusilaka ilahi, walakin idza arada akan tetapi ketika Allah menghendaki ayusilaka menghantarkanmu ilai menuju kepada Allah ghatta wasfaka maka Allah menutupi sifatmu biwaswi dengan sifatnya Allah wa na'taka dan sifatmu bina'ti dengan sifatnya Allah fawasalaka ilai bima minhu ilaika maka Allah menghantarkanmu menuju kepada Allah dengan sesuatu yang datangnya dari Allah. La bima minka ilahi bukan sesuatu yang datangnya darimu menuju kepada Allah. Jika kau yakin kau hanya akan sampai kepadanya setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sirnanya semua hasratmu, kau selamanya tak akan maksudnya ya. Tak akan sampai kepadanya. Akan tapi jika dia menghendakimu sampai kepadanya, dia akan menutupi sifatmu dengan sifatnya dan watakmu dengan wataknya. Dia membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu, bukan dengan kebaikan yang kau persembahkan kepadanya. Lau annaka sekiranya sungguhnya lau annaka la tasilu ilahi ila ba'da fana'i masawika sekiranya sungguhnya engkau itu tidak bisa sampai kepada Allah ila ba'da fana'i masawika kecuali setelah sirnanya beberapa keburukanmu. Ungkapan musannaf ini menerangkan bahwa pada hakikatnya
manusia itu hatinya bisa sampai kepada Allah bukan karena daya dan kekuatan atau usaha dari manusia itu sendiri. Amalnya yang banyak, wiridnya yang getol, sholatnya yang terus menerus dilakukan secara istiqomah, ataupun banyak membaca kitabnya, banyak tadarus Qur'annya, yang semuanya itu kadangkala seseorang mengitikadkan hatinya bisa sampai kepada Allah karena amal-amal itu. Padahal amal itu ibarat patung yang enggak punya roh, atau ibarat boneka yang enggak punya hidup. Amal itu kayak patung, kayak boneka. Patung itu bisa sampai kepada pemesannya, boneka bisa sampai kepada pemesannya. Ini ada yang menggerakkan, ada yang menghantar. Amal kita ini bisa sampai kepada Allah. Amal kita itu juga ada yang mengendalikan, ada yang menghantar. Siapa? Allah. Tanpa ditolong oleh Allah, amal kita ini nggak bisa bergerak apa-apa, ya nggak bermanfaat apa-apa. Kenapa? Karena amal kita ini bisa nimbul karena yang mewujudkan kita bisa beramal Allah, yang menghendaki kita bisa beramal Allah. Lantas kita bisa sukses dengan amal kita, mengitikadkan karena amalnya, lupa bahwa amal itu ada yang mengendalikan. Kesalahannya lupa kalau amal kita itu ada yang mengendalikan, yaitu Allah. Lantas hatinya serakah, yang bisa mengendalikan saya, nggak ngerti saya itu dikendalikan oleh Allah. Perasaannya saya, ketika ngomong saya, hatinya lupa kalau sayanya itu dikendalikan oleh Allah. Kesalahannya di situ. Banyak nggak yang itikadnya begitu? Banyak. Kalau amal itu bisa sampai kepada Allah melalui daya dan kekuatannya sendiri, dan itu diyakini, maka orang itu akan menjadi orang yang sombong, akan jadi orang yang riak, pamer amal karena merasa bisa. Orang itu kalau merasa biasa, biasanya sombong. Tapi kalau nggak bisa, biasanya nggak sombong, gitu ya. Hah? Yang sombong itu yang bisa apa yang nggak bisa? Yang sombong itu yang bisa nyombongin diri. Loh, makanya oleh Allah kita itu nggak dibikin bisa terus menerus. Kok sampai bisa? Yang bisa itu zat yang punya sifat kodrat, sifat kuasa, yang namanya Al-Qadir, zat yang maha kuasa. Bisa merubah ketidakbisaan jadi bisa. Jadi apapun bentuknya, kesuksesan yang kita lakukan, apa itu ilmu, apa itu ibadah, apa itu pekerjaan, baik zahir maupun batin, jangan lupa yang bikin sukses, an-najah, itu adalah Allah. Allah itu zat yang membuat kesuksesan, bukan diri kita sendiri. Kalau kita biasanya meyakini diri kita sendiri, orang itu tidak akan sukses. Seandainya sukses, sebentar juga roboh, gagal. Karena kesuksesan orang yang gak percaya terhadap daya dan kekuatannya Allah begitu itu, namanya istidraj. Istidraj itu dilulu oleh Allah, dibiarkan. Coba saya kasih begini, tambah lupa saya apa enggak? Ternyata rezekinya ditambah, kenikmatannya ditambah, ternyata tambah lupa. Akhirnya ditarik secara mendadak nikmat-nikmat itu. Ai uyubi nafsika artinya beberapa cacat dirimu. Artinya hati kita bisa hadirah kepada Allah ini bukan karena kita ini ahli gladi resik terhadap diri kita ini.
Bukan karena kita bisa menjaga mulut kita nggak ngomongin orang. Bukan karena kita sering bertirakat sehingga hati kita menjadi kemilau. Atau kita sering tanazuh, membersihkan diri dari cacat-cacatnya hati. Sampai kita meyakini karena jernihnya hati saya, bersihnya hati saya bisa sampai kepada Allah. Kejernihan hati kita, bersihnya hati kita, kita bisa memerangi hawa nafsu kita sekalipun, itu tidak bisa menghantarkan kita sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita bisa begitu itu, di situ Allah terlibat. Terlibat enggak? Terlibat. Itu ada Allah terlibat. Sebenarnya kita ini hanya seonggok daging, tulang dan darah yang digerak-gerakkan oleh Allah. Kadang-kala kita lupa ketika kita menangani sesuatu, sebenarnya Allah terlibat di dalamnya itu. Jadi yang dimaksud nggak bisa itu kita yakini yang bisa saya nggak ada hubungannya dengan Allah. Sebagian dari cacatnya kejiwaan itu syahwatul usul. Syahwat bisa sampai ilahi kepada Allah. Ketika hati kita ini berkeinginan, ambisi, pengen makrifat umpamanya, pengen jadi cepat-cepat jadi orang yang linuweh, yang mempunyai kehebatan, kepengen jadi orang yang keramat. Keinginan kita yang begitu itu namanya syahwat. Kenapa? Orang usul kepada Allah, orang sampai kepada Allah itu harus menghilangkan syahwatnya. Bagaimana cara menghilangkan syahwatnya? Jangan punya keinginan, merasalah kita ini diinginkan oleh Allah, bukan menginginkan Allah. Merasalah kita ini orang yang dicintai, bukan menyintai. Dicintai sama menyintai nak mana? Ya nak dicintai. Kalau kita menyintai, kadang-kala nggak sampai, nggak terkabul. Kita juga harus ingat bagaimana kasusnya Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa ini diusir dari surga. Ini gara-gara syahwat kepengen tinggal di surga, gitu ya. Jadi dia itu pengen tinggal di surga selama-lamanya. Makanya malah diusir. Karena itu ada unsur nafsu, unsur syahwat. Ketika itu digoda sama iblis. Godanya bagaimana? Kamu itu loh, gak boleh makan buah khuldi, gak boleh deket-deket buah khuldi, karena Allah kalau kamu makan nanti pasti kamu akan kekal tinggal di surga. Maksudnya Allah, kalau nanti kamu makan, kamu akan langgeng di surga. Kedudukanmu dicampurkan, disejajarkan dengan para malaikat yang gak pernah terusir. Akhirnya dia syahwat pengen tinggal di surga, medhe buah khuldi. Ternyata keinginan tinggal di surga malah jadi bencana, akhirnya dibuang di bumi. Bumi ini berarti penjaranya Nabi Adam dan Hawa. Kita ini keturunannya orang-orang penjara. Nah, kita itu turunannya orang penjara, jangan kita bukan di penjara. Lah Allah itu kasihan. Biar kita nggak tinggal di penjara terus, dikembalikan kepada habitatnya di surga. Makanya Allah ngutus Rasul, membawa agama, ngatur kebaikan, ngatur keburukan. Yang mau ikut dikembalikan kepada habitatnya di surga sana. Yang nggak ikut dilempar di habitatnya iblis sepasukannya. Di mana? Di neraka. Jadi Allah itu sayang. Pengennya dikembalikan. Lo kadang-kala kita ini nggak mau dikembalikan di tempat aslinya.
Kata Rasulullah seluruh umat kalau masuk surga ilaman aba kecuali yang bangkang. Siapa yang bangkang? Barang siapa mengikuti ku berarti dia tunduk. Barang siapa maksiat kepadaku, menselisihku berarti dia membangkang. Jadi kalau hilang keinginan, kita itu jangan merasa menginginkan sesuatu, tapi merasalah kita itu diinginkan oleh Allah. Jangan kita yang menginginkan, merasalah kita ini diinginkan. Kok saya itu kerja, oh berarti Allah menginginkan saya kerja. Ya Allah, karena ini kehendakmu, karena ini keinginanmu yang kau berikan kepadaku, ya Allah, jadikanlah kerjaan saya ini menjadi pekerjaan yang barokah. Sedikit hasilnya ya Allah, tapi berlimpah-limpah kebaikan. Itu namanya barokah. Apalagi banyak, sedikit aja berlimpah-limpah kebaikan. Itu barokah. Apalagi banyak. Wa mahwi da'awika, dan leburnya pengakuanmu. Enis batima latas tahikuhu ilaika, artinya menisbatkan sesuatu yang tidak patut kepada dirimu. Kal kuwati, seperti sifat kuat. Kuat ini enggak patut bagi diri kita, karena sebenarnya al-qawiyul matin itu hanya Allah. Al-Qawil Matin itu hanya Allah. Yang maha kuat, yang maha kokoh itu hanya Allah. Kadang-kala kita merasa kuat kerja, kuat berjalan, kuat ibadah. Gak ngerti sumbernya kekuatan itu Allah. Kita merasa bisa kuat, bahkan kita berkedip ini loh, merasa kuat, mengedipkan mata kita ini sudah termasuk kesalahan. Berapa kali ya kita lupa kalau yang ngedipkan kita itu Allah ya. Belum yang lainnya, mulutnya, belum yang ternyata ya banyak. Kita itu ngaku-ngaku yang sebenarnya milik Allah kita aku. Sebenarnya sifatullah kita aku sifat kita. Padahal sudah sering dibaca, kalau ada orang azan kita sering jawabi la haula wala quwata illa. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sering, tapi hanya sebuah ucapan, tidak menjadi iktikad atau keimanan. Wal izzati, termasuk sifat yang enggak patut kita akui itu, yaitu sifat mulia. Mulia itu sifatullah, izzah, kemuliaan itu hanya milik Allah. Maka Allah dinamakan Al-Aziz, artinya zat yang maha mulia atau maha perkasa. Gak hanya itu, kadang-kadang kita lupa kok yang perkasa. Gak hanya mengaku yang perkasa kita, kadang-kadang obat itu loh kita anggap bikin perkasa. Ada gak obat perkasa? Ada ya. Kita yakini, wah ampuh ini. Padahal obat itu ada yang bikin. Yang bikin obat itu manusia. Manusia itu yang bikin Allah. Ampuh ya, karena kemuliaan apapun yang kita miliki itu enggak boleh kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Hakikatnya Al-Izzah, Al-Aziz itu hanya Allah. Wal ghani, merasa kaya. Kekayaan itu ya milik Allah, karena Al-Malik, zat yang memiliki alam semesta itu hanya satu, Allah. Boleh kita kaya, tapi ngakui ini kekayaan saya ini ya enggak boleh. Makanya harta benda itu hanya titipan. Kalau titipan kira-kira kalau diambil yang punya rela enggak? Loh, kadang-kadang kita diambil sama yang punya, minta ganti lebih dari itu lagi. Iya ya. Kadang-kadang iman kita ini kalah sama tukang parkir. Iya. Tukang parkir itu ada masuk mobil yang bagus, ya. Suruh masuk, dia semangat untuk menata mobil-mobil itu. Ya ada Mercy, ya ada
Suzuki, ada Toyota, ya ada Alphard. Tukang parkir udah nggak kepengen memiliki itu. Pengen nggak? Itu ngerasa ini titipan, saya jaga. Kadang-kala ada panas ditutupi sama tukang parkirnya. Ketika mobil itu keluar, tukang parkir juga semangat kayak mobil itu masuk. Cepat-cepat diatur biar cepat keluar. Dan ketika keluar satu persatu, tukang parkir nggak merasa kehilangan, bahkan berterima kasih. Kira-kira kita kalau diambil kembali oleh Allah, kehilangan apa terima kasih? Kalah sama tukang parkir ya kayaknya ya. Gak terima kasih, gak ada. Alhamdulillah ya Allah, motor saya hilang. Ada gak ya? Ya gak ada. Ada keluar secara paksa, ada yang enggak itu. Ya enggak itu infakkan, disedekahkan itu enggak. Yang anehnya kadang-kala yang keluar itu uang kita hilang 100.000. Kadang-kala ya Allah, gantilah uang saya berlipat-lipat. Saya ikhlas, gantilah yang berlipat. Apa ada tukang parkir itu ketika mobilnya keluar minta diupahi mobil yang lebih dari diupahi seharga mobil itu? Hah? Kasih 5.000, 10.000 udah terima kasih, kan gitu ya? Hah? Masa tukang parkir nggak mau saya minta upah karena sudah dititipi seharga mobil yang keluar ini? Apa gitu kira-kira? Enggak. Tapi kadang-kala ketika kita mengeluarkan sesuatu yang kecil kepada Allah, kita minta berlipat-lipat, iya kan? Enggak kayak tukang parkir ya? Tukang parkir enggak ya? Iya enggak. Dikasih 5.000 alhamdulillah, 10.000 alhamdulillah. Enggak sampai minta sebesar harga mobil. Kita ini kadang-kadang minta kepada Allah, minta berlipat-lipat apa yang kita berikan kepada orang itu, bahkan minta ditambah surga plus bidadarinya. Bayar. Loh, itulah. Katanya titipan. Loh, dititipi kok kita kadang-kadang pengen malah ditambah titipannya ya. Padahal semakin kita bertambah titipannya, tentu bebannya semakin berat. Loh, kadang-kadang kita malah pengen ditambah terus ya. Padahal kalau itu memang titipan, kadang-kadang kita nggak sanggup untuk dititipi, tapi nafsunya masih kepengen terus. Minta ditambah, ketika diambil sama yang punya Allah, hatinya ngeluh. Kok diambil? Loh, memang bukan miliknya, kok nggak boleh diambil loh. Kok aneh. Loh, makanya kata Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalal insanu innahu kana dzaluman jahula. Titipan ini pernah saya kasihkan kepada langit yang tinggi itu, bumi yang luas, gunung yang kokoh, fa abaina yahmilna, mereka enggak mau nerima amanah itu karena beratnya tanggung jawab. Wasfaqna minha, merasa ya lemah, enggak berdaya. Wa hamalal insanu, manusia sanggup menerima amanah tersebut. Innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu banyak zalimnya, banyak bodohnya. Karena semakin banyak amanah, nanti di akhirat semakin banyak pertanyaan. Bener enggak ngerawatnya ini? Kan gitu ya. Ditanyakan enggak? Apalagi yang sampai ngaku-ngaku. Sampai enggak boleh diambil itu loh. Diambil kadang nangisnya seminggu, ada yang diambil nangisnya sebulan, padahal yang ngambil Allah. Susahnya kelewat-lewat, ditanya temennya cemberut. Kenapa? Aduh, kehilangan. Yang namanya titipan kok diambil nggak boleh. Lu serakah nggak manusia? Serakah. Seserakah-serakahnya orang, miliknya Allah diakui miliknya. Yang ngambil Allah nggak boleh. Aneh. Jadi manusia itu aneh. Makanya kata Allah, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya, banyak bodohnya. Wal qudrati, sifat kuat ini juga enggak boleh diakui sifat saya. Wa fana'ud dzalika wa mahwu, dan leburnya sifat-sifat tersebut, sirnanya sifat-sifat tersebut biriyadot wal mujahadat,
dengan beberapa riyadhah. Riyadhah itu memerangi hawa nafsu. Mujahadah bersungguh-sungguh di dalam beribadah, serius. Ala tak takit, artinya janganlah engkau mengiktikadkan annaka la tasilu ilahi illa ba'da fara'i dzalika. Artinya janganlah kau mengiktikadkan sesungguhnya engkau itu bisa sampai kepada Allah illa ba'da fara'i dzalika, kecuali setelah sirnanya semua itu dengan riyadhahmu, dengan mujahadahmu. Kita nggak boleh yakin, nggak boleh mengiktikadkan bahwa hati kita itu bisa hadrah kepada Allah, bisa meletak kepada Allah, bisa musyahadah kepada Allah. Jangan meyakini ini karena riyadhah kita, karena mujahadah kita, karena banyaknya tirakat sehingga hati saya ini bisa meleleh, bisa tunduk kepada Allah. Bukan. Jadi kayak Sunan Kalijaga begitu itu, berguru sama Sunan Bonang pernah puasa pendem, dipendem. Pernah Sunan Kalijaga menunggu tongkatnya Sunan Bonang sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya Sunan Bonang lupa, ketika ingat dicari, ya sampai alasnya dibakar, dibabati. Menunggunya Sunan Kalijaga yang lamanya kayak demikian itu. Puasa ke dalam bumi ini juga tidak bisa menghantarkan dia kepada Allah. Nggak boleh karena tirakat saya jadi ampuh. Kenapa? Karena ketika Sunan Kalijaga menunggu tongkat itu, kalau Allah nggak menolong, mungkin Allah menidurkan nggak tidurnya Ashabul Kahfi, Sunan Kalijaga nggak akan kuat nunggu tongkat yang sebegitu lamanya. Jangan segitu. Kita wirid habis sholat itu aja 3 astagfirullah 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu 3 kali ada kakinya sudah kayak kena paku kok duduknya, ya kan ya? Pantatnya kayak dipaku. Cepet-cepet geser sedikit-sedikit hilang. Kayaknya nggak keluar, tapi mundur dekat pintu pelas hilang. Itu ilmu hebat. Sholat bisa ngilang. Lu diajak wirid segitu aja kok sudah gatelan, nggak kuat, pantatnya kayak duduk di atas paku kok. Apalagi nunggu tongkat kayak Sunan Kali. Loh, kekuatan nunggu kayak begitu itu siapa yang memberi? Allah. Tanpa Allah tidak akan terjadi. Oleh karena itulah orang bisa makrifat billah bukan karena riyadhahnya, tapi karena zat yang menggerakkan dia bisa riyadhah. Karena Allah yang menolong dia bisa beramal kebaikan. Itu bukan kebaikannya yang menjadikan dia sampai kepada Allah, tapi Allah yang menciptakan kebaikan terhadap orang itu. Jadi hati kita itu terus merasa didampingi oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, kamu pada hakikatnya bersama Allah. Maksudnya kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Kalau secara syariatnya ya karena puasa saya, karena ibadah saya, karena bisnis saya jadi sukses. Nggak ngerti bisnisnya, ibadahnya, puasanya itu ada yang mengendalikan. Pengendali hakiki itu Allah. Makanya orang nggak boleh mengandalkan ibadah, ya nggak boleh mengandalkan usaha. Karena ketika dia bisa berusaha, orang usaha bisa mengantarkan kepada Allah nggak? Secara syariatnya bisa. Ada orang usahanya maju, akhirnya bisa umroh, akhirnya bisa haji. Tapi nggak boleh mengiktikadkan dia bisa umroh, bisa haji itu karena usahanya. Karena ketika dia berusaha, ini sebenarnya dikehendaki, digerakkan, diinginkan oleh Allah. Pada hakikatnya yang bisa itu Allah, bukan kesuksesan kita. Kadang-kala kita tuh lupa kalau kita tuh boneka bisa sampai ke sana karena digerakkan yang punya. Fa ini takota dalika, kalau kamu mengitikadkan kamu bisa sampai kepada Allah karena riyadhahmu, karena mujahadahmu, sehingga hatimu bisa bersih, sehingga hilang pengakuan
terhadap dirimu hanya miliknya Allah. Lam tasil ilai abadan, kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah selama-lamanya. Jadi kalau kita ini sampai mengitikadkan bisa sampai kepada Allah karena ibadah kita, karena amal baik kita nggak akan bisa ma'rifat billah, karena kita masih bersandar kepada amal, padahal amal itu patung atau boneka. Dia bisa sampai kepada tujuannya, kepada pemesannya, ada yang menghantar. Siapa? Allah. Kadang-kadang kita tuh lupa yang menghantar itu Allah itu loh yang lupa. Perasaannya kita sendiri. Li'anna dzalika min awsafi dzatiyyah al-jaliyah allati la yanfakku anha. Karena sesungguhnya yang demikian itu sifat-sifatnya zat yang jelas. Allati la yanfakku anha, yang enggak bisa lepas hamba darinya. Ketika hamba bisa kuat ibadah, itu ada kekuatan Allah. Ketika hamba punya kemuliaan, itu ada sifat mulianya Allah, yaitu al-izzah. Ketika hamba itu bisa kaya, itu ada sifat ghinanya Allah, Allah al-ghani. Ketika manusia itu kuasa, itu ada sifat kodratnya Allah, bukan miliknya manusia itu sendiri. Manusia itu nggak bisa lepas dari kekuasaan Allah, kekuatannya Allah, kemuliaannya Allah, kekuasaannya Allah. Wa khina idin fal wusulu minnatun minallah alaika. Loh, kalau begitu bisa sampai kepada Allah itu merupakan anugerah yang besar yang datangnya dari Allah. Kita sholat bisa khusyuk, kita bisa bersedekah, bisa infak, bisa apapun. Ini pandanglah, ini merupakan anugerahnya Allah yang menggerakkan Allah. Kita gak bisa sampai kepada Allah dengan yang demikian itu, tapi bisa sampai karena zat yang menghendaki kita bisa yang kayak begitu itu. Lah bikas-bika bukan usahamu. Kita ini nggak akan bisa berusaha apa-apa. Jasad kita itu ibarat benda mati yang dipasang roh oleh Allah. Di dalam roh ada hidup. Sifat hayat itu hanya milik Allah. Bagaimana kita bisa berusaha? Loh, kalau kita nggak bisa berusaha, ya nggak bisa menghasilkan sesuatu. Bisa berusaha karena Allah, berarti berhasilnya ya karena Allah. Huwal awal, huwal akhir. Allah yang mengawali, Allah ya yang mengakhiri. Yang mengawali kita bisa berusaha Allah, makanya diucapkan bismillah. Yang bisa mengakhiri ya Allah, makanya diucapkan alhamdulillah, supaya orang itu awal dan akhirnya senantiasa diisi ibadah. Kama asarila dzalika, sebagaimana telah memberikan isyarat terhadap yang demikian itu bikauli dengan ucapannya musannif. Walakin idza arada ayusilaka ilahi, walakin idza arada, akan tapi jika Allah menghendaki ayusilaka ilahi, Allah menghantarmu menuju kepada Allah, aila hadrati qurbi, artinya menuju kedekatannya Allah. Hati kita ini senantiasa jauh kepada Allah. Yang dimaksud hati jauh itu hatinya lupa selain Allah. Kita beramal, lupa yang menggerakkan amal kita itu Allah. Itu namanya hati yang jauh. Sholat, lupa yang menggerakkan kita bisa sholat itu Allah. Itu namanya hati yang jauh dari kedekatan Allah. Ya sebenarnya makhluk itu nggak pernah bisa jauh dari Allah. Yang jauh itu i'tikadnya. Ada sesuatu selain Allah yang punya manfaat, punya bahaya. Allah itu akrab, lebih dekat ilai min hablil warid, daripada otot gulu iringnya. Sangat dekat, bukan dekat. Wa tawasfaka biwasbihi, kalau Allah menghendaki kamu bisa sampai kepada hadratullah,
Maka Allah menutupi sifatmu dengan sifatnya. Ya tiba-tiba ya refleks, hatinya itu mapan, merasa yang menggerakkan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengawali Allah, yang mengakhiri Allah. Hati bisa begitu, itu sebenarnya kehendaknya Allah, ya pertolongannya Allah, bukan karena banyaknya amal kita tadi itu. Wa na'taka binati, Allah menutupi sifatmu dengan sifatullah. Satara'an kausafaka, artinya Allah menutupi darimu beberapa sifatmu. Wa dhara alaika usafahu, Allah menampakkan atasmu beberapa sifatnya. Fa'afnaka anka, maka kamu bisa, maka Allah menfa'nakanmu dari dirimu. Wa abqaka bi, Allah menetapkanmu hanya kepada Allah. Jadi intinya orang itu bisa hadroh, bisa khusyuk, bisa mapan, bukan karena usahanya, tapi sebenarnya karena Allah. Ketika orang itu kuat, sifat lemahnya ditutupi oleh Allah dengan sifat kuatnya Allah. Ketika orang itu kaya, sifat melaratnya oleh Allah ditutupi, diletakkan sifat kuatnya Allah, sifat kayanya Allah, ya sampai seterusnya. Jadi sifat kuat, sifat kaya, sifat hebat, sifat perkasa, kok ada dalam diri kita, ini Allah yang nutupi. Sifat kita ditutup dengan sifatullah, sehingga kita bisa jalan, bisa melihat, bisa berusaha, bisa berdoa, bisa apapun. Ini enggak lepas dari Allah. Itu jangan lupa, itu sebenarnya tangan dalang ketika itu ada. Dia lagi memegang wayangnya. Tapi kadang-kala wayang nggak sadar kalau dipegang oleh tangan dalang. Wayang nggak sadar, yang benda mati nggak sadar. Aneh. Perasaannya yang bisa wayangnya, dia itu nggak sadar karena itu kedekatan tangan dalang kepada wayang itu. Sehingga yang Gatotkaca bisa terbang, yang Arjuna bisa memanah tepat sasaran. Ini sebenarnya dalangnya berperan ya? Ya berperan semuanya. Si Arjuna nggak pernah bisa apa-apa. Bahkan dihadang raksasa, bisa membunuh raksasa. Ini bukan hebatnya Arjuna. Hebatnya siapa? Hebatnya dalangnya. Tapi kadang-kadang penonton lupa dalangnya, seolah-olah Arjunanya gitu ya. Itiko dalang itu dalam hatinya, matanya melihat Arjuna, hatinya melihat dalang. Ya mestinya begitu. Ya sama kita nonton sinetron, kadang-kadang banyak lupa kalau sinetron itu sudah digerakkan, diatur sama sutra. Kadang-kadang sampai nangis-nangis ya. Kasihan si Ica gitu ya. Nah, itu memang kalau dia nggak nurut, disia-siakan itu nggak dapat gaji. Justru dengan nurutnya itu akhirnya diundang di Indonesia kan gitu ya. Iya coba kalau dia nentang, saya nggak mau jadi pemeran yang disia-siakan begini. Ya nggak diundang di Indonesia. Justru dengan begitu itu malah tenar, naik derajatnya. Orang-orang Indonesia pengen ngundang ke sini kan gitu ya. Nah, itu justru yang dia nurut jadi orang yang begitu itu yang malah dapat duit banyak. Nah, kalau nggak nurut nggak dapat duit banyak. Lalu kita kalau nurut sama Allah, ya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Langkah selangkah, gerak segerak, diam sediam mendapat kebahagiaan karena nurut sama sutradaranya. Wayang, ibaratnya wayang mau diperankan lari, saya nggak mau peran begini. Gimana mau pakemnya harus begitu dulu ketentuannya. Benda mati kok membangkang, aneh ya. Iya. Kalau nurut insya Allah ya kayak itu film Ica itu, Uteran itu ya. Iya. Itu karena perannya baik, nurut sama sutradaranya, pas apa yang diinginkan sutradara, akhirnya tenar. Sampai orang kita pengen ngundang, ketemu kayak apa sih sebenarnya yang sebenarnya itu orangnya. Loh. Itu naik pesawatnya gratis ke sini. Hotel udah disiapin, ya kan ya? Nyampe di Indonesia naik panggung disambut orang yang menjadi penggemarnya, idolnya. Kenapa? Karena dia nurut sama sutradara. Ayo, kita jangan sampai balelo, bangkang sama sutradara. Ngikuti aturan main. Aturan main itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya uswatun hasanah, itu punjernya wayangnya. Aigoyaba sifatika, aigoyaba sifatika artinya Allah melenyapkan sifat-sifatmu adaniati yang rendah. Adaniata yang rendah biidhari sifatihil aliyah, dengan menampakkan sifatnya Allah yang luhur. Makanya kita punya keluhuran, kita punya kemuliaan, kita punya kehebatan. Ini sifat kita yang rendah dihapus oleh Allah, diganti sifatullah yang tinggi. Wa ila dzalika, dan karena demikian itu al-isyaratu biqaulihi, musannif isyarah dengan ucapannya fil hadis qudsi, di dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi, hambaku enggak henti-henti yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, dengan beberapa kesunahan. Hambaku itu loh enggak henti-henti mendekatkan diri kepadaku dengan beberapa kesunahan. Sunahnya dilakukan hatta uhibbahu, sehingga saya menyintainya. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, setelah melakukan sholat fardu, jangan lupa melakukan sholat sunnah. Setelah melakukan puasa fardu, jangan lupa melakukan puasa sunnah. Setelah melakukan zakat fardu, jangan lupa melakukan zakat sunnah. Zakat sunnah itu sedekah. Kalau zakat fardu yang harus. Kata Allah, hambaku loh enggak henti-henti mendekatkan diriku dengan beberapa kesunahan. Mendekatkan diri kepadaku dengan kata uhibau, sehingga saya cinta kepadanya. Jadi sunnah itu menarik agar Allah menyintai kita. Lah kita dicintai, Allah menyintai. Enak kan? Enaknya dicintai apa menyintai? Ya Allah menyintai kita, kita yang dicintai. Yang dicintai mesti dimuliakan sama yang menyintai. Gitu loh. Kalau sudah dicintai Allah, nah kita yang dicintai, Allah yang menyintai Allah, kita mesti dimuliakan. Yang muliakan, yang menyintai kita itu bosnya jagat raya, isinya dunia akhirat kok. Faida ahbabtuhu, kalau saya sudah menyintai hambaku itu loh, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka saya menjadi pendengarannya ketika hambaku mendengar. Maksudnya pendengaran hambaku itu saya jaga. Jangan sampai pendengarannya kemasukan kemaksiatan. Bisa jadi kalau mana hakikat Allah menjadi pendengarannya itu, hatinya itu oleh Allah dipasang fana, ketika mendengar merasa yang punya sifat mendengar Allah. Wa basarahu allati yabsiru bi, saya menjadi penglihatannya yang hambaku melihat. Ketika hambaku melihat, saya menjadi penglihatannya. Kalau makna menengah, artinya Allah menjaga penglihatannya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makna hakikat, ketika dia melihat, hatinya tiba-tiba refleks yang bisa melihat hakikatnya Allah. Karena kalau belum ditolong masih merasa kita aja gitu. Hati ke Allah itu berat, ya kan dia. Wayat dahulati yabti subi, Allah menjadi tangannya ketika hambanya memukul. Maksudnya tangannya dijaga dari melakukan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Artinya tangannya dijaga. Atau mana hakikat, kalau Allah menjadi tangannya, gerak usiknya tangan itu enggak pernah lupa, yang menggerakkan adalah Allah. Warijlahul lati yamsi biha, saya menjadi kakinya ketika hambaku berjalan. Maknanya ketika seseorang bisa mencapai makam yang kayak begitu, derajat yang begini ini, hatinya bisa senantiasa ingat kepada Allah yang terus-menerus begitu itu. Jalannya satu melakukan ibadah fardu, yang kedua melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah untuk menjadikan Allah supaya cinta kepada kita. Kalau Allah cinta, Allah jaga organ tubuh kita. Kalau sudah dijaga oleh Allah, disetir oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, mesti sasarannya benar.
Karena nggak ada dua dalang, nggak ada dua sutradara. Fawasolaka ilai bima minhu ilaika, maka Allah menghantarkanmu menuju kepada Allah dengan sesuatu yang datangnya dari Allah. Jadi kita bisa nyampe kepada Allah, hati kita ini sebenarnya datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri, bukan hebat kita. Makanya bisa jadi orang yang baru ngaji, tiba-tiba oleh Allah dibuka mata hatinya, sudah bisa ma'rifat. Bisa juga yang lama ngaji, nggak nyampe-nyampe. Karena bukan karena ngajinya, tapi karena memang kehendaknya Allah yang menggerakkan kita bisa ngaji itu. Wa huwa idharu sifatihi alaika, bahwa Allah itu melihatkan sifatnya kepadamu. La bimamin kailaya, tidak dengan sesuatu yang datang darimu menuju kepada Allah. Sifat kita ini apa sih? Melarat, lemah, bodoh, ya kan? Loh, bagaimana sifat begitu itu bisa nyampe kepada Allah? Jadi ketika orang itu nyampe kepada Allah, sifatnya ditutup dengan sifatnya Allah. Minal istihati fil a'mal, bukan karena istihad kita di dalam amalnya. Bukan karena ustadznya orang itu bisa sampai kepada Allah, bukan karena kiainya orang itu bisa sampai kepada Allah, tapi ya memang karena kehendaknya Allah itu sendiri. Zat yang menggerakkan ustadz atau kiai, bahkan orang biasa juga bisa mencapai maqam ma'rifat billah. Jadi ma'rifat itu nggak harus mesti kiai. Orang biasa bisa kalau Allah menginginkan menjadi orang ahli ma'rifat billah. Justru yang megang kitab-kitab begini kadang-kadang timbul rasa sombong. Oh, saya bisa baca loh. Ini malah nggak sampai-sampai kadang-kadang. Yang di depan kadang-kadang merasa bisa. Lo yang di belakang, yang di depannya, yang dihajikan merasa nggak bisa. Lo nggak bisa itu sifatnya sendiri. Merasa bisa itu sifatullah. Lo itu kadang-kadang malah nggak nyampe. Bisa jadi yang dihajikan lebih nyampe kemakrifatannya kepada Allah, yang ngajikan enggak. Karena ketika ngajikan merasa bisa baca, merasa bisa nerangin, ya kan? Ini ngaji gini aja kadang-kadang kita merasa bisa, apalagi ceramah yang nuting-nuting orang, ya kan? Lebih bahaya lagi ini kalau enggak disetir dengan kemakrifatan. Bahayanya merasa bisa itu, merasa dirinya lebih selamat daripada jamaahnya. Merasa bisa nuntun jamaah, padahal yang bisa menuntun siapa? Allah, ustaznya geraknya yang gerakkan Allah. Ngaji begini kalau nggak waspada penglihatannya ya bahaya. Penglihatan hatinya. Apalagi ceramah, lebih bahaya lagi. Pas duduk di bangku depan, tangannya diciumin orang, dihormati, lebih bahaya lagi. Kelihatan sorbannya mengkilat, lebih bahaya lagi. Kalau nggak tauhid lah ini ya, kalau tauhid ya no problem lah. Karena tauhid itu yang dilihat sutradaranya. Nah kalau orang nggak tauhid yang dilihat kalau ketika makhluk nggak muliakan, hatinya jengkel, makhluk yang dilihat. Kalau asadiri qudisa siruhu, qudisa semoga disucikan apa siru hati sirinya Imam Syadili. La yasilal wali ilallah. Seorang wali tidak bisa sampai kepada Allah. Wa ma'ahu syahwatun, sedangkan wali itu masih punya syahwat min syahwatihi, dari beberapa keinginannya. Masih ambisi. Ambisi pengen jadi wali. Ada orang ambisi pengen jadi wali. Ada orang ambisi pengen jadi ulama. Enggak boleh ambisi itu. Ada orang ambisi pengen jadi ustadz, juga enggak boleh. Pokoknya kita belajar aja. Terserah orang mau manggil ustadz, mau ngambil kiai, urusan mereka. Itu bukan tujuan kita. Kalau orang pengen jadi wali, nggak akan bisa sampai kepada Imam, kata Imam Syadili, hatinya nggak akan bisa sampai kepada Allah. Karena nggak sampai, ya akhirnya bikin band namanya band wali. Minimalnya bandnya yang disebut wali. Band wali, ya bandnya aja yang wali, orangnya enggak, gitu loh. Paham gak ini? Bandnya aja yang wali, orangnya enggak, nama band wali.
Tadbirun, atau masih bisa mengatur bi tadbiriyatihi dengan beberapa pengaturannya. Merasa bisa ngatur, kamu harus begini, besok harus begini, kalau nggak begini nggak akan jadi begini. Banyak ngatur kehidupannya. Ngatur, saya tahun depan harus begini. Pokoknya saya pergi di gunung nyari yang goa, saya harus wirid selama 1 tahun, nggak keluar. Pasti nanti saya keluar jadi wali. Padahal wali yang terbesar itu namanya wali kota. Iya. Yang kecil wali murid. Jadi kita nggak boleh syahwat. Pengen jadi apa aja nggak boleh syahwat. Hilangkan syahwat itu. Pengen tuh hilangkan. Sudah saya terangkan. Nabi Adam pengen kekal di surga malah diusir. Pengen karena pengen. Diganggu sama setan ngikut. Hilangkan ngatur. Besok saya harus begini. Kalau toh sampai ngatur, tapi jangan lupa hatinya yang bisa ngatur itu Allah. Yang menghendaki saya ngatur itu Allah. Yang nggak boleh itu lupa ngatur. Rasanya diri kita yang ngatur, itu nggak boleh. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah nggak masalah, tetap diatur. Karena bagian dari kesuksesan kehidupan itu pengaturan. Tapi jangan lupa ketika ngatur, hatinya ngerasa saya itu bisa ngatur karena dikehendaki oleh Allah. Hakikatnya yang bisa hanya Allah. Saya itu hanya boneka, hanya wayang yang disuruh ngikuti peranatan begini ini. Au ikhtiyarun min ikhtiyarihi, atau punya pilihan dari beberapa pilihannya, ya nggak usah milih. Apa yang dihidangkan oleh Allah sekarang ini nikmati. Sekarang ngaji, nikmati ngajinya. Nanti kalau udah masuk rumah, nikmati apa yang ada dalam rumah itu. Enak kan ya? Kalau di perjalanan, nikmati apa yang ada dalam perjalanan itu. Jangan ngelamun yang di rumah, nabrak nanti. Nikmati apa yang ada dalam perjalanan itu yang dihidangkan oleh Allah. Kalau udah di kantor, nikmati apa saja yang ada dalam kantor itu. Kalau di kerjaan, nikmati apa yang ada dalam kerjaan itu. Hatinya jangan di rumah. Karena itu yang dihidangkan oleh Allah. Ketika kita dihidangkan di situ, hatinya nggak ke situ, itu namanya milih. Kayaknya asik ya kalau kita lagi deket istri, nikmati apa yang harus kita lakukan deket istri itu. Asik ya? Asik kayaknya ya. Coba deh dinikmati apa yang lagi ditemukan oleh Allah itu. Nggak usah milih, nggak usah ungkur-ungkuran, nggak usah adu punggung. Kalau adu punggung namanya tidak menikmati apa yang dihidangkan oleh Allah. Ya minimalnya ngobrol lah, curhat-curhatan gitu ya. Ya apa kira-kira tadi peristiwanya gitu ya. Kan mesra ya. Lah istri kalau diajak curhati mau, biasanya kalau ada duitnya. Kalau semuanya nggak belanjai, biasanya jangankan diajak curhat, kita masuk aja bukain pintu lama. Datang lagi kata, jangan nggak bawa apa-apa lagi. Suaminya datang lagi, karena datangnya nggak bawa duit, perasaan istrinya. Ya tapi nikmati aja, kalau Allah menggerakkan kita datang aja sambil berdoa, ya Allah jadikanlah kedatangan saya ke rumah saya sendiri ini menjadi keberkahan. Dicuekin, ya biarin aja. Tapi kan hatinya asik udah ke Allah. Asik itu berontok, kasmaran. Asik itu artinya kasmaran sama Allah. Melihat Allah yang menggerakkan kita bisa sampai rumah itu loh. Jadi asik. Kalau saya istrinya ngomel bagaimana? Asik karena melihat istrinya lagi ngomel. Yang bikin ngomel-ngomel siapa? Allah, asik banget di dalamnya. Saya didatangkan, diomeli lagi. Falau Allah Ta'ala abdahu, jika Allah menyepikan terhadap hambanya, gak ditolong oleh Allah misalkan, wadzalika lam yasil ilaihi abadan, maka hamba itu gak akan bisa sampai kepada Allah selama-lamanya. Itu kalau gak ditolong. Jadi mana yang terjadi sekarang ini, atau kemarin, atau kemarinnya lagi, atau akan datang, ini semuanya Allah yang berperan. Di situ jadilah pemain yang
nurut sama sutradaranya. Jangan bikin peran yang lain. Sutradara udah tahu peran kita ini begini nih. Jangan minta dirubah yang lain, biar dirubah sendiri sama sutradara. Walakin idza aradallahu ayyusalla abdahu ilaihi tawalla dzalika. Akan tapi jika Allah menghendaki hamba bisa sampai kepada Allah, Allah memalingkan terhadap yang demikian itu. Semuanya kesibukan-kesibukan dipalingkan oleh Allah. Tiba-tiba ya gampang aja hatinya itu. Bi ayat harolahu min sifatil aliyah, dengan umpamanya Allah menampakkan untuk hamba tersebut sifat-sifat yang luhur. Wa nu'til qudsiyah, sifat-sifat Allah yang suci. Mayuhibu sifati abdi, terhadap sesuatu yang Allah mensirnakan terhadap sifat-sifat hambanya. Wa inda dzalika la yakunu lahu iradatun wala ikhtiyarun. Kalau Allah sudah nutupi sifat hamba, ditutupi dengan sifat Allah, maka hamba itu tidak punya kehendak, enggak punya pilihan illa mahtarama lahu, kecuali apa yang dipilih oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya mapan. Itu lah orang yang begitu, itulah yang namanya orang ahli ma'rifat billah. Mungkin ada yang ditanyakan. Inti dari kesimpulan dari penjelasan ini, kita itu ketika beribadah, walaupun hebatnya ibadah kayak apa, jangan sampai punya etikat bahwa kita bisa sampai kepada Allah itu karena ibadah kita. Tapi karena Allah zat yang menolong kita bisa ibadah, itulah yang menjadikan kita bisa sampai kepada Allah. Bukan karena ya amal itu kan tadi kayak boneka tadi. Boneka itu bisa sampai kepada orang yang dituju karena pasti ada yang menghantar. Boneka nggak akan jalan sendiri. Amal kita juga nggak akan jalan sendiri. Itu ada yang menggerakkan, Allah. Mungkin ada yang tanyakan apa ini? Kira-kira apa masih ada usaha? Ya kalau nggak percaya coba dites. Nggak usah percaya bahwa kekuatan usaha, daya, kekuatan, kesuksesan tuh, jangan percaya kalau itu dari Allah. Lakukan, pasti gagal 100%. Kalau saya nggak percaya kalau kekuatan, kesuksesan, daya, apapun itu datangnya dari Allah, pasti dari daya sendiri. Laksanakan, mesti roboh. Nanti aja kalau sudah saya kaya, baru saya percaya itu. Ya nggak akan kaya. Kapan kayanya? Nanti aja katanya. Ya sama dengan orang bangun musola nunggu kaya, itu ya salah. Bangun musola nggak usah nunggu kaya. Ya kita pengen bangun, ya urun rembuk pikiran, tenaga, bantu-bantu ngambil air ya sudah termasuk bantu ya. Seukur kemampuannya. Ngaji ini termasuk yang bantu memakmurkan. Innama ya'muru masajidul man amana billahi wal yaumil akhir. Termasuk tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu tandanya orang iman. Itu loh. Gampang kan lihat tanda? Seneng gak kepada musola? Seneng gak sama masjid? Itu ada tandanya nanti. Perlu tanda gak semua itu? Perlu tanda. Kalau kita jadi panitia pengajian umum aja ada tandanya, di sini ada seret gitu ya. Oh itu panitia gitu ya. Itu nanti nasi kebulinya belakangan panitia gitu. Tamu-tamu dulu gitu ya. Perlu tanda. Nah kita iman kepada Allah dan hari akhir, tandanya apa? Memakmurkan masjid, memakmurkan musola, itu benderanya, itu logonya, tiketnya itu. Kalau nggak ada tiket ya nggak boleh masuk. Ya termasuk kita ngaji, ini bagian dari memakmurkan. Jadi niatilah memakmurkan masjid-masjid Allah aja. Nggak ada yang nanya itu. Ya kalau nggak ada nanya kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini
menjadikan luluhnya pengakuan kita terhadap sifat-sifat Allah yang selama ini kita akui. Dan mudah-mudahan kita bisa meletakkan sifat kita, diletakkan kepada sifat kita, sifat Allah letak kepada sifat Allah, sehingga semua kebisaan, kesuksesan ini hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sabi sayyidina rasul ajmain hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa iyalana wa qarabatina wa walidaina wa talamidana wa jami'a ashabil huquqi alaina min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.